Allah itu menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara yang lain. Ketika orang soleh ini ketika sakaratul maut ditalkini la ilaha illallah, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Malaikat ngasih ngasih pohon besar, ketika aku akan mengucapkan la ilaha illallah, masukkan ke mulutmu. Gol, kenapa? Doa ma ba'dal wudu, doa ma ba'dal wudu yang disunnahkan dibaca ba'dal wudu'i, setelah melakukan wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa dibaca ketika selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, aku bersaksi bahasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah, astaghfiruka, aku selalu memohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku kembali kepadamu dan bertaubat kepadamu. Allahumma, ya Allah, Allahumma ja'alni, jadikan aku minat tawabin, menjadi orang-orang yang selalu kembali kepadamu ketika melakukan kesalahan atau dosa. At-tawab, orang yang tobat, selalu kembali dan ingin tobat kepada Allah. Waj'alni, dan jadikan aku ya Allah minal mutatahhirin, orang-orang yang suka dan cinta membersihkan diri dari dosa, zahir wa batin, kejelekan secara zahir, baik kotoran yang ada di dalam zahirnya, au batin, ataupun kotoran batin, hasud, riya, iri, dengki, dan yang lainnya. Waj'alni min ibadika salihin, dan jadikan aku ya Allah min ibadika salihin, daripada hambamu, hamba-hamba yang soleh. Inna anzalna, kemudian setelah membaca doa ini membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibaca kamilah secara sempurna 3 kali. Kenapa harus berdoa setelah wudu? Nah, ada beberapa faedah tentang pentingnya daripada doa. Dikatakan bahwasannya innallaha akhfa arba'ah fi arba', Allah itu menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara yang lain. Apa yang pertama? Akhfa ridahu fi ta'ati, Allah menyembunyikan daripada keridhaan Allah di dalam ketaatannya. Taat itu adalah bungkus daripada ridhonya Allah. Jadi siapa yang melakukan ketaatan berarti dia telah membuka daripada ridhonya Allah. Fala tastaghiranna syai'an min ta'atih farubbama wafaqa ridahu anta la ta'lam. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu di kecilnya perbuatan baik tersebut ada ridho Allah, maka kamu akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Jadi orang kalau berbuat baik itu seperti kayak gini, kayak orang beli di internet, beli beli paket rahasia, jadi nggak tahu isinya apa, dibuka ada yang cuman permen 1, belinya 50.000, permennya 1, itu kotak rahasia namanya. Ada yang buka kebetulan cincin harganya 200.000, ada tapi jarang. Intinya adalah Allah itu merahasiakan ridhonya di dalam setiap kebaikan, perbuatan ketaatan. Setiap manusia melakukan ketaatan berarti dia telah membuka. Oh, di sini ketaatan. Kemudian
taat lagi, buka lagi. Terkadang dari 10 ketaatan ada satu yang di situ ada di dalamnya bonus yang namanya ridho Allah. Kalau kita buka pas ada kupon emas, kupon emasnya adalah ridho Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat karena sebab kebaikan tersebut. Dan ini terjadi, kita lihat di zaman Bani Israel, bahwasanya seorang wanita zaniyah, tukang zina, tapi dia tidak meremehkan kebaikan. Jalan ngelihat di situ ada anjing yang kehausan, kemudian di sebelahnya ada sumur. Si anjing ini ingin minum air dari sumur, tapi karena sumurnya dalam, si anjing cuma bisa menjulurkan lidah dan kehausan. Tergerak hati si wanita, kemudian turun, sepatunya dibuka, ngambil air dengan sepatunya diminumkan ke anjing. Kalau secara zahir kita lihat, ini perempuan tukang zina, kebaikan yang dilakukan tidak sebadan dengan dosa yang dilakukan. Kenapa? Cuma ngasih air, ngasih minum, ngasih minumnya itu pakai sepatu, bukan pakai gelas. Dan yang dikasih bukan manusia, bukan orang alim, yang dikasih anjing. Tapi jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena di dalam perbuatan baik ada ridho Allah. Jika kamu buka daripada bungkus ketaatan itu, pas di situ ketepatan ada ada kupon emas berbentuk ridho Allah, maka kamu akan selamat selama-lamanya. Ini wanita ketika melakukan perbuatan ngasih minum anjing, kebetulan di waktu memberikan minum anjing tersebut, di situ ada tiket emas, ada kupon emas, sehingga perempuan tersebut diberikan ridho oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga perempuan tersebut selesai mengasih minum anjing, beberapa hari tergerak di hatinya, mendapatkan hidayah, taubat dan bertobat, meninggal dalam keadaan baik. Kenapa? Dapat daripada kupon emas. Loh, kalau nggak dapat kupon emas, apa isinya? Ya isinya pahala. Setiap kita melakukan ketaatan, di situ ada pahala, ada pahala, ada pahala, ada pahala. Tapi ada pahala yang double. Terkadang hal yang remeh seperti tadi, ngasih minum daripada anjing, Allah berikan pahala yang begitu istimewa. Kenapa? Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena di dalam perbuatan baik ada ridhonya Allah. Yang kedua, wa akhfa sakhatahu fi ma'siyatih. Allah menyembunyikan daripada kemurkaannya itu di dalam kemaksiatan. Orang kalau bermaksiat itu berarti dia membuka dosa, buka lagi isinya dosa, isinya lagi dosa. Tapi jangan meremehkan kemaksiatan, karena di dalam kemaksiatan itu Allah menaruh kupon merah yang isinya adalah sakhatullah, kemurkaan Allah. Kalau kebetulan kadang ada, oh ini maksiat biasa, dosanya nggak besar kok, kecil ini, jangan diremehkan. Siapa tahu yang kamu buka, ketika kamu buka di situ kamu dapat kupon merah, sehingga kamu menjadi celaka selama-lamanya gara-gara hal yang kecil tersebut. Dikatakan ada seseorang di zaman dahulu, dia ini habis makan, kalau bahasa sekarang mungkin diundang berbuka puasa, pulang habis kasih makan daging, makan sate, pulang di sela-sela gigi itu ada daging, sehingga orang ini kesusahan, kan seperti itu biasanya, mengeluarkan mendesis karena ada daging. Lewat di pagar, diambil itu, diambil daun tangkainya yang kecil, diambil untuk tusuk gigi, kemudian dibuang. Ini orang apa salahnya? Cuma ngambil. Atau pagar biasanya dari pering dicuil sedikit, nggak ada pengaruhnya. Seandainya minta sama tuan rumah, minta satu lonjol pering, dikasih orang ini. Ini orang saleh, cuma ngambil sedikit, ngambil satu lonjol dikasih, satu truk mungkin dikasih. Tapi subhanallah, jangan meremehkan perbuatan jelek sekecil apapun. Kenapa? Kalau kamu buka di situ ada dosa, tapi kalau pas kamu buka ketepatan ada kupon merah, maka kamu akan celaka selama-lamanya. Ketika orang soleh ini ketika sakaratul maut ditalkini la ilaha illallah, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ketika mau diajak omong lain berucap, tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa, mengatakan bahasanya
di mulutku ada pring katanya, ada apa, ada pohon besar katanya. Kemudian kamu mungkin pernah nyuri pring atau apa? Enggak. Kok bisa malaikat ngasih apa namanya, ngasih pohon besar ketika aku akan mengucapkan la ilaha illallah, masukkan ke mulutku? Kenapa? Karena aku dulu ketika apa namanya, ketika keluar habis makan diundang puasa, ada sesuatu yang cekik di gigiku, aku ambil, gue tusuk gigi. Gara-gara itu Allah sulitkan aku di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, wa akhfa ijabatu fi da'wati, dan Allah menyembunyikan daripada penerimaannya itu di dalam doa. Di dalam doa itu ada penerimaan yang akan diterima oleh Allah. Jadi jangan meremehkan doa, karena setiap kamu berdoa pas di situ waktunya Allah akan kabulkan. Yang keempat, wa akhfa waliyu fi ibadih, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia. Jangan meremehkan manusia. Siapa tahu kalau itu adalah kekasih Allah. Kalau kamu sampai salah, ini wali Allah, kamu kurang sopan, kamu bisa celaka. Nah, oleh karena itu doa ini sangat penting ya, jangan meremehkan. Naam, berdoa setelah wudhu